Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Via Yuliantari, merupakan dosen teknik elektro pada Fakultas Teknik Universitas Tidar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Isyarat dan Sistem. Mata kuliah Isyarat dan Sistem mempelajari tentang representasi dan tanggapan sinyal pada sistem waktu, domain, dan frekuensi. Sistem sendiri yang dipelajari adalah sistem linear time invariant atau LTI. Mata kuliah ini mempelajari tentang konvolusi, sampling, penggunaan transformasi Laplace, dan transformasi Fourier dalam menganalisis tanggapan sistem dalam domain waktu maupun domain frekuensi. Capaian pembelajaran mata kuliah Isyarat dan Sistem diantaranya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sinyal, tipe-tipe sinyal, dan operasi pada sinyal, menjelaskan definisi sistem, hubungan antara sistem, dan klasifikasi sistem, memahami konsep konvolusi dan menerapkan dalam sistem waktu kontinu maupun diskret, menentukan transformasi Laplace dari suatu fungsi yang telah ditentukan, menemukan fungsi domain waktu dari suatu sistem atau fungsi domain yang diberikan, mengaplikasikan deret Fourier dalam analisis fungsi periodik, mengaplikasikan transformasi Fourier untuk analisis domain frekuensi sistem waktu kontinu. Sistem pengajaran yang digunakan diantaranya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, LMS berupa ELITA, serta latihan atau pemecahan masalah. Adapun tata cara penilaian atau bobot penilaian yang dilakukan yaitu tugas sebesar 5%, kuis sebesar 5%, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester masing-masing 20%, serta team-based project atau case method 50%. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kemarin yang ditugaskan adalah pengertian sinyal dan frekuensi sinyal. Apa? Representasi dari informasi. Terus? Sudah, itu aja. Sudah? Bedanya sinyal dengan gelombang. Apa? Ya, jadi sinyal adalah sebuah representasi yang membawa suatu pesan atau informasi. Kemudian gelombang. Ya, bedanya. Direpresentasikan secara matematik nanti ya. Jadi sinyal membawa informasi, sedangkan gelombang tidak. Jadi gelombang tidak membawa informasi. Nah, kemudian berikutnya tadi dikatakan bahwa sinyal biasanya direpresentasikan secara matematik dalam bentuk fungsi satu variabel. Nah, yang satu variabel ini disebut sebagai sinyal 1.
multidimensi sinyal suara. Dan ini adalah sinyal gambar. Jadi ini nanti masuknya ke pengolahan isyarat digital. Sinyal gambar nanti ke image processing. Itu ya. Kemudian ini sedikit tentang sinyal. Kemudian sistem sekarang. Apa itu sistem? Perangkat atau mekanisme yang memproses sinyal. Memproses sinyal. Selain itu ada lagi? Memanipulasi sinyal. Oke. Dan suatu berdasarkan Oke. Jadi memanipulasi apa? Sinyal berdasarkan sebuah input. Jadi sistem menerima suatu input dan apa mas? Dan untuk menghasilkan output. ya untuk menghasilkan output. Ini adalah sistem. Nah, sistem sendiri biasanya disimbolkan dengan H atau G. Sedangkan output di sini disimbolkan dengan X. Outputnya input X, output Y. Ya, kurang lebih.